Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan. Maka hari ini Alkitab berkata hati Yesus tergerak. Ayat 36, ketika Yesus berkeliling ke kota dan ke desa, Ia mengajar rumah ibadah, memberitakan Injil kerajaan surga. Melihat orang banyak itu, ketika Yesus melihat orang banyak tidak bergembala, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati yang penuh belas kasihan, itulah hati Yesus. Saudara, siapakah dari antara kita di sini yang tidak merindukan belas kasihan Tuhan? Dari pujian yang kita dengar tadi, Ibu Maria menyaksikan, wah, harus berkendaraan kendaraan yang motor dengan jarak tempuh yang jauh lalu berhadapan atau beririsan dengan jalan truk besar. Sama seperti depan rumah kita ini, tentu dinaikkan doa, belas kasihanilah Tuhan supaya aku selamat. Itulah juga doa kami setiap pagi, Bapak Ibu Saudara, ketika memberangkatkan anak kami, ketika mereka akan pergi, bangun pagi dini hari, bangun jam 5 lewat, sudah sarapan, belum berangkat ke sekolah, masih gelap, maka doa kami bersama, belas kasihanilah Tuhan, lindungilah anak-anak kami. Semua kita ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun, dan yang paling penting bagi kita, tidak ada satupun yang ingin luput dari belas kasihan Tuhan. Dan Yesus hari ini menceritakan kepada kita, Alkitab hari ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah sosok yang penuh belas kasihan. Sifat Yesus adalah sifat yang penuh belas kasihan. DNA Yesus adalah DNA yang penuh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini harus kita pahami betul. Sifat karakter Yesus Tuhan kita itu adalah karakter yang penuh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhannya adalah penuh belas kasihan, seharusnya umatnya juga adalah umat yang penuh belas kasihan. Ada amin? Karena bapaknya adalah seorang bapak yang penuh belas kasihan, tentu anaknya juga harus penuh belas kasihan. Ya, jadi kalau anak nakal, memang pengaruh lingkungan bisa, tapi orang biasa berkata, ya kayak bapaknya sih, kayak rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus penuh belas kasihan. Harusnya kita juga penuh belas kasihan. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan? Tadi disebutkan dalam Alkitab, ada orang-orang sadis. Bahkan di dalam Alkitab, di dalam rumah ibadah, orang akan disesat. Dikatakan seorang anak akan menganiaya orang tuanya. Demikian juga orang tua terhadap anaknya. Dan hari-hari ini hal yang demikian banyak kita lihat. Ada orang tua mengabaikan anaknya, bukan? Di Sumsel masuk berita seorang sesosok bayi ditemukan, dilemparkan lalu ditemukan dalam berkerumun semut. Ini sosok yang tidak punya belas kasihan. Di Medan saya menonton berita, tiba-tiba kedengaran suatu benda jatuh di atas atap. Setelah dicek, ternyata anak bayi dan sudah mati. Tidak punya belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali. Ada seorang anak menuntut mempidana orang tuanya. Ada orang tua tidak mengurus anak-anaknya. Ada istri mengabaikan. Oh, ada suami melakukan KDRT. Semuanya itu adalah gambaran-gambaran tidak berbelas kasihan. Tapi Bapak Saudara, apakah demikian orang Kristen? Apakah begitu orang percaya? Padahal Yesus yang kita baca adalah Yesus yang penuh belas kasihan. Yesus yang hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Nah, kalau kita yang ada di sini kurang atau tidak memiliki belas kasihan, menjadikan sebuah evaluasi bagi kita firman Tuhan hari ini. Ayo miliki belas kasihan. Saya
Saya bilang, Bang, kenapa mukanya serem banget sih, Bang? Dia tinggal di Medan. Kenapa garang banget wajahnya, Bang? Agak dilembutin dikit gitu, kenapa? Dia bilang, kau sama mukanya nak, bisa zaman sekarang baca lembut-lembut. Dengan dialek Medan. Kesangkanya bisa sekarang bertahan hidup kalau dunia ini keras, dunia ini kejam. Kalau kita lembek-lembek, kalau kita unyu-unyu, ya habis kira-kira. Sudah apa iya? Apakah orang Kristen harus pasang wajah galak? Apakah orang Kristen harus pasang wajah keras? Lalu apakah kita, apakah tegas salah? Tegas dan keras beda. Belas kasihan juga bisa tegas. Yesus penuh belas kasihan, tapi Yesus juga tegas. Amin. Yesus penuh kasih, tapi Yesus juga adil. Amin. Dia menegur dosa. Dia berkata, hai kamu anak peludak. Kalau dia nggak bersuka, kalau dia menegur dosa, karena ketika rumah baik Allah dikotori, dia balikkan itu meja-meja penukar uang. Tapi pada saat yang sama, dia adalah seorang sosok pria Tuhan yang penuh belas kasihan. Bapak saudara. Lantas kalau kita umat Tuhan, kenapa masih saja ditemui orang-orang kejam? Kenyataannya masih ada orang-orang sadis. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa sih ada orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan? Apa? Apa dia? Hebat sekali. Kayak sudah memiliki bumi dan langit aja. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pertama, kenapa ada orang tidak memiliki belas kasihan? Karena orang tidak mengenal agama, tidak mengenal kebenaran. Siapa ini? Ya mereka punya agama, tentunya di KTP, tapi secara hakiki nggak beragama, nggak menjalankan agama, nggak menjalankan diri. Mungkin Kristen, mungkin pernah berapa kali ke gereja, tapi ya berlalu begitu saja. Tidak dihidupi, tidak meresap. Jadi ya tidak mengenal kebenaran, tidak beragama. Ini orang-orang penjahat, orang-orang di luar sana. Maka orang ini akan sadis, orang ini akan gampang membunuh, gampang memperkosa, gampang menipu, tak peduli, masih bisa tersenyum, kendati pun sudah melakukan kejahatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengapa ada orang tidak memiliki rasa belas kasihan? Karena orang itu tidak memiliki nilai yang dibangun melalui agama. Yang kedua, ada orang yang sudah beragama, tetapi tetap tidak memiliki belas kasihan, atau kurang memiliki belas kasihan, tetap sadis, tetap egois. Kenapa? Karena belum mengalami pertobatan. Ini bahaya. Inilah orang Farisi, inilah orang Yahudi, inilah orang ahli Taurat, beragama, tapi mereka nggak kenal belas kasihan. Nah, mereka tidak mengalami pertobatan. Mereka menjalankan ritual, mereka menampilkan kesalehan. Bapak Ibu Saudara, beragama tetapi tidak mengalami pertobatan. Inilah orang Farisi, inilah orang Yahudi. Yang ketiga, ada orang beribadah, orang bertobat, tetapi kembali lagi hatinya keras, tidak menunjukkan belas kasihan. Di gereja beribadah, di rumah masih tampar-menampar. Di gereja masih bilang haleluya, tapi di rumah hatinya, mulutnya penuh dengan umpatan makian kekerasan. Tidak ada bedanya dengan orang yang tak beribadah. Mengapa bisa? Karena orang demikian sudah beragama, sudah bertobat, pernah bertobat, tetapi belum benar-benar merdeka. Ini yang paling berbahaya. Sudah Kristen, sudah melayani, bisa jadi sudah pendeta, sudah bertobat, tetapi belum benar-benar merdeka. Maka mohon maaf, mulutnya masih jelek, pikirannya masih jahat, tindakannya, ucapannya menyakiti, melukai, gak peduli. Ketika disakiti, sakit.
tapi menyakiti, nggak sadar kan? Ini bahaya. Belum benar-benar merdeka. Orang ini yang bahaya, Bapak Ibu Saudara. Mengapa bisa, saudara-saudara? Nggak gampang memang. Kita bertobat, kita menjadi Kristen, nggak gampang Bapak Ibu. Kita terima Yesus, nggak langsung hidup kita ini berubah. Mungkin berubah, tetapi nggak gampang. Ada daya tarik. Apa daya tarik itu? Bapak Ibu pernah mengalami trauma sosial. Trauma sosial itu apa? Bapak Ibu melihat di lingkungan kita orang-orang yang saling menyakiti. Bapak Ibu melihat orang yang pernah mungkin dianiaya, mengalami kekejaman. Ada juga trauma psikologi. Seseorang yang mengalami kekerasan dalam hidupnya dari sejak kecil akan sulit mengalami perubahan dalam hidupnya. Enggak segampang terima Yesus bertobat berubah. Ada hal yang mengikuti luka-luka masa lalu, luka-luka masa kecil, luka-luka batin, kepahitan, akar pahit. Itulah yang terekam di memori atau alam bawah sadar kita. Dan itu membuat orang susah sekali berubah. Tapi saya mau katakan kita harus betul-betul merdeka. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami masalah. Kendati pun kita di gereja. Saya mau katakan, kenapa ada orang di gereja pun masih bisa saling melukai? Bisa. Kenapa orang dalam lingkungan pelayanan masih bisa kecewa? Karena ada trauma sosial, ada trauma psikologi yang belum benar-benar dicabut dari dalam diri kita, dan kita belum benar-benar merdeka. Dan itu akan menghambat. Ketika seseorang pergi ke gereja, ketika secara usia dia sudah oke melayani, waktunya melayani, tetapi dia belum mengalami pembebasan, dia akan menemui banyak masalah dan dia akan menjadi sumber masalah dan dia akan gak siap menghadapi masalah. Karena sesungguhnya hal rohani itu gak hanya menyangkut roh, tetapi juga mentalitas. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, sudah bertobat tetapi mentalitasnya masih belum. Bertobat tapi belum benar-benar merdeka. Mentalitasnya masih mentalitas miskin, masih inferiority, masih butuh mendapat belas kasihan, ingin dibelas kasihani, tapi nggak pernah mau menunjukkan belas kasihan. Ada banyak penyakit-penyakit kepribadian di dalam gereja. Orang sudah mengaku lahir baru, orang sudah melayani, tetapi ketika ada klik sedikit, Bapak Ibu Saudara, ada luka-luka yang tidak terlukiskan, yang tidak tereksplor, yang seharusnya dieksplor dan itu disentuh oleh Yesus. Sama seperti Yesus bilang, Thomas, jangan nggak percaya lagi, ini lukaku, buka dan perutnya, apanya kan bajunya, tusukkanlah lukaku, tusuklah dan percayalah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya membaca teks itu, saya mengalami perubahan dalam diri saya terkesima. Kenapa? Ada seorang pria yang rela berani menunjukkan lukanya supaya ditusuk ulang kepada Thomas, asal Thomas percaya. Kenapa orang gampang marah? Coba kalau kita punya luka Bapak Ibu, luka di tubuh kita, tiba-tiba luka itu kesenggol, sakit bukan? Luka itu udah mau sembuh, tapi kesenggol, berdarah lagi, kita akan marah. Seperti itulah sebenarnya batin yang terluka. Kalau belum benar-benar sembuh, ketika kesenggol oleh ucapan orang lain, ketika kesenggol dengan tindakan orang lain, batin itu gampang terluka. Tapi kalau luka itu sembuh, kebal dia. Tapi kalau belum sembuh, maka dia akan gampang sakit, gampang berdarah lagi, gampang tersakiti lagi. Fisik kita begitu, daging kita begitu, hati kita juga begitu, hati manusia juga begitu. Kalau hati manusia terluka, belum sembuh, belum benar-benar sembuh, maka ketika tersenggol,
tersenggol dalam gereja. Sakit yang melemah. Saya nggak membenarkan yang tersenggol, nggak membenarkan menyenggol. Dunia ini memang begitulah. Akan selalu ada orang yang ngomongnya nggak benar. Akan selalu ada orang yang menyinggung. Akan selalu ada orang yang bertindak nggak tahu berterima kasih. Akan selalu ada orang yang lupa dan sebagainya. Dan inilah penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu belajar dari Yesus. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan itu apa? Belas kasihan itu memberi. Tetapi kalau ada orang Kristen yang belum sungguh-sungguh lahir baru, belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh dibebaskan, belum benar-benar pulih, maka dia akan mengalami how to get, how but never to give. Hanya meminta, hanya mendapatkan, tetapi tidak mau memberi. Ini bukan hanya soal materi, tapi soal perhatian. Ini bukan hanya soal materi, tapi soal sikap. Mau menerima yang baik, tetapi tidak mau melakukan yang baik. Mau menerima respon baik, tetapi tidak mau menunjukkan respon yang baik. Inilah persoalannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena secara fisik, secara kognitif ilmu pengetahuan, oke kita beragama, oke kita beribadah, tetapi seringkali secara mentalitas kita belum mengalami perubahan. Ada bicara soal mentalitas, bicara soal pelatihan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus mau kita juga digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu Yesus melatih para murid. Yesus melatih para murid, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa sekarang, Yesus mengutus murid-murid. Yesus menyuruh murid melakukan PKL, praktek kerja lapangan. Kemana? Pergi ke desa-desa, pergi ke tempat-tempat lain, ke kota-kota. Dan dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sederhananya, beritakanlah kabar baik seperti khotbah 2 minggu yang lalu. Beritakanlah hal yang baik, beritakanlah hal yang indah, beritakanlah hal yang manis yang sedap didengar. Itu maunya Tuhan. Yesus mau agar kita melakukan itu. Gereja bicara tentang pekabaran Injil harus didasari belas kasih. Sebab tanpa belas kasih, Bapak Ibu, semua hanya basa-basi. Kenapa gereja berat melakukan misi? Kenapa gereja berat melakukan pekabaran Injil? Mungkin soal belas kasihnya kurang. Bapak Ibu Saudara, kita harus penuh belas kasihan. Dan itu dimulai dari dalam diri kita, dari dalam gereja kita, dari dalam keluarga kita. Mari kita koreksi diri kita. Saya mengoreksi diri saya, apakah saya sudah menjadi seorang ayah yang berbelas kasih kepada keluarga saya? Apakah saudara-saudara dan saya atau pria-pria, ayah-ayah Kristen di sini sudah betul-betul berbelas kasih, betul-betul memikirkan masa depan, kerohanian, keselamatan anak-anak kita? Bagaimana kita memiliki hati yang penuh belas kasihan? Itu yang sangat penting. Pertama, kita harus bertobat tentunya dari hari ke hari. Bertobat tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, terus panjang hari. Ketika kita menyadari salah, Roh Kudus ingatkan, bertobat. Ketika kita salah, bertobat. Ketika kita salah, bertobat. Apapun bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita bertobat. Petrus bertobat bukan diinjili manusia. Simon Petrus bertobat diinjili oleh seekor ayam. Bapak Ibu ya, Simon Petrus kan dia bilang, aku tidak akan tinggalkan kau. Tapi ketika Yesus disalib lari dia. Kalau orang bilang itu kan guru, enggak, itu kan guru 3 kali dia sangkal Yesus. Lalu bawa orang yang jantan, bertobatlah Petrus. Jadi Petrus ini walaupun namanya Petra, batu karang, tapi hatinya lembut. Ayam pun bisa membuat dia bertobat. Berapa banyak khotbah yang kita dengar, TikTok rohani yang kita dengar, nggak bertobat juga ya, jauhkan lagi dengan Petrus. Makanya ada gereja ayam, Bapak Ibu ya, GPIB itu gereja ayam, itu lambang dari pertobatan. Ayam itu berkokok, Petrus bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus merawat hati kita, sama seperti tubuh kita harus kita rawat. Nah, kita perlu merawat tubuh kita, amin. Kita perlu menjaga tubuh kita, sama seperti wanita merawat rambutnya.
merawat kulitnya. Kita pun harus merawat hati kita, karena hati juga bisa tidak terawat. Kalau hati tidak terawat itu bahaya. Sama seperti kuku aja dirawat. Kalau kita lihat artis-artis itu, perawatan kukunya aja mahal, perawatan rambutnya mahal, perawatan kalau mau ke salon aja mahal. Berapa? Sekarang kalau orang Batak pesta, biaya salon berapa? Itu dirawat 150 salon berapa? Cibarani. Bapak Ibu saudara-saudara, hati kita pun harus kita rawat. Hati saya harus rawat, Bapak Ibu. Kalau saya tidak rawat, rusak hati saya. Baik dari sisi aspek gizi makanan maupun dari sisi rohani. Kebersihan. Yang pertama, bagaimana merawat hati kita supaya penuh belas kasihan. Pertama, selalulah kita bergantung pada belas kasihan Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam teks kita, pergilah beritakan kabar baik, beritakan Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi Yesus bilang apa? Jangan bawa bekal apa-apa, jangan bawa bekal. Oh, kalau sekarang mungkin pergi pendeta melayani, jangan pikir gaji, jangan bawa bekal. Bapak Ibu saudara, ini konteksnya PKL, praktek kerja lapangan, pelatihan. Murid dilatih oleh Yesus pergi tanpa bekal. Bukan berarti Yesus itu kejam. Yesus mau melatih para murid supaya bergantung pada belas kasihan Tuhan. Amin. Karena kemudian Bapak Ibu saudara, dengan bergantung kepada belas kasihan Tuhan, maka hidup kita pun akan seperti Yesus, penuh belas kasihan. Orang yang wajahnya penuh belas kasihan akan gampang mendapat penerimaan dari lingkungan. Lalu Yesus bilang, hiduplah dari orang yang menampung, singgah di sebuah rumah. Kalau dikasih untuk makan terima, kalau kasih minum terima. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajar kita harus bergantung pada belas kasihannya, supaya hati orang yang bergantung pada belas kasihan Tuhan, hidupnya akan berubah. Wajahnya itu mencerminkan belas kasihan dan suka. Nggak usah pakai susu supaya datang belas kasihan orang, nggak usah. Makanya kalau belum dapat jodoh, nggak usah pakai susu. Kalau Bapak Ibu pedagang, nggak usah pakai susu supaya orang mau beli dengan wajah menghasilkan belas kasihan. Enggak. Tinggal dalam belas kasihan Yesus, maka belas kasihan Yesus akan terimpartasi. Hati Yesus terimpartasi dalam hati kita. Dan kita akan mirip Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, dengan begitu orang akan berbelas kasih. Benar, Bapak. Tapi coba saudara, petentang-petenteng datang kepada orang. Orang nggak ada yang suka kan? Mana ada yang suka? Coba Bapak Ibu datang dengan segala kegagahan, kekurangan, apalagi apa dengan terlalu over pede gitu. Siapa yang suka? Nggak suka. Nah, bagaimana hidup kita diberkati? Nah, modal pertama, kita memberitakan Injil, bergantung pada belas kasihan Yesus. Saya sekolah nggak punya modal apa-apa, hanya ada belas kasihan Yesus bisa saya menempuh pendidikan. Ya, apa sih yang diandalkan anak mama? Nah, besar-besar kuliah semua. Bapak kayak gitulah, ngojek, ngajar di metodis, gajinya berapa? Mama guru, sangat minim. Karena belas kasihan, kita bergantung pada belas kasihan Tuhan. S1 dapat beasiswa, S2 cukup, S3 dapat beasiswa. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Enggak ada yang lain. Kepintaran pun enggak. Bahasa Inggris pas-pasan, bahasa Ibrani apalagi. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Maka kita perlu bergantung. Anak muda kalau sekarang enggak studi, pikirkan studi masa depan, bergantung pada belas kasihan Tuhan. Jangan pikirkan dulu berapa yang harus disimpan, berapa yang harus dipersiapkan. Boleh saja, tapi jangan lupa yang utama, bergantung pada belas kasihan Tuhan.
berjodoh, pertama-tama datang kepada Tuhan, bergantung pada belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan jodoh yang tepat. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana merawat hati kita supaya tetap penuh belas kasihan? Dirawatlah hati kita. Bagaimana merawatnya? Yesus bilang, engkau akan ditolak, engkau diterima, tapi juga engkau akan ditolak. Pada saat engkau ditolak, kebaskanlah debu di kaki. Ini penting, prinsip ini sangat penting, Bapak Ibu. Kebaskan debu di kaki artinya apa? Lupakan, abaikan kalau engkau ditolak, kalau engkau disakiti. Kebaskan debu itu. Jangan dibawa-bawa debu itu. Karena itu akan membuat hidupmu kotor. Jalan-jalan yang kau lalui akan penuh debu, penuh kotor. Kalau engkau masuk ke rumah, kalau engkau tidak terbebaskan debu, rumahmu akan kotor. Debu ini adalah sebuah metafora, gambaran kekotoran, kenajisan. Sakit hati yang kita simpan, luka yang kita simpan itu menjadi debu, ibarat debu yang menempel di kaki, yang kita biarkan terus menempel di hati kita. Itu sebabnya ada orang Kristen sulit sekali mengampuni. Kenapa? Dia nggak kebaskan debu. Kebaskan debu, Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak, kita akan terus jejak-jejak kita ini, jejak sakit hati, jejak kebencian, jejak dendam, jejak emosi, jejak kesalahan-kesalahan. Oh, untuk apa kita simpan semuanya itu? Kita akan menderita. Jejak kemana kita melangkah akan penuh debu, kotoran di kaki akan terus menyertai. Tahu Bapak Ibu, orang Islam kenapa mau sholat selalu basuh kaki, basuh tangan, basuh semua? Itu menunjukkan secara simbolis perlunya kebersihan dan pembasuhan. Dan lebih dari itu, orang Yahudi lebih lagi, di rumah orang Yahudi itu sudah ada kendi. Lalu setiap kali mau masuk rumah harus dibasuh kaki, basuh tangan, basuh semua. Enggak hanya beribadah, mau masuk rumah saja harus dibasuh. Dan Bapak Ibu tahu kenapa dalam liturgi Metodis selalu diawali doa pengakuan dosa, bukan doa syukur. Doa pengakuan dosa itulah maksudnya, pembasuhan diri, pembasuhan rohani. Doa pengakuan dosa itu ada di dalam liturgi ibadah kita. Makanya tetap kita buat meskipun dalam ibadah kontemporer, supaya hati kita dibasuh. Jangan hanya tangan, jangan hanya telinga, jangan hanya wajah, jangan hanya kaki. Hati kita harus kita basuh. Amin. Kalau enggak, Bapak Ibu, coba saya tanya, kapan terakhir kita membasuh hati kita? Kalau tangan kita tiap hari kita basuh 3 kali sehari waktu mau makan, paling tidak. Belum lagi waktu mau mandi. Rambut kita basuh supaya enggak berketombe, supaya enggak kotor. Wajah kita basuh. Kita berdaking dan lain sebagainya. Tetapi hati kita, kapan? Hati ini harus dibasuh. Kebaskanlah debu di kakimu, supaya tidak mengikuti segala beban persoalan kebencian. Yang ketiga, bagaimana merawat hati agar tetap penuh belas kasihan seperti Yesus? Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Di luar sana memang jahat. Kalau kita nggak siap, kita akan terpengaruh, kita akan dimangsa. Karena itu kita nggak boleh polos-polos saja, harus cerdik, tetapi juga harus tulus. Cerdik seperti ular. Ular ini adalah digambarkan binatang paling cerdik. Tetapi kalau dia tidak diimbangi dengan tulus, dia akan menjadi licik, sama seperti ular menjatuhkan Adam dan Hawa. Karena itu harus diimbangi dengan tulus seperti merpati. Maka akan selamatlah kita di dalam segala hidup kita. Saudara menempuh pelayanan di sebuah tempat akan selamat. Saudara masuk ke sebuah tempat memarkahkan topeng akan selamat. Saudara meskipun di tempat kerja kita tidak ada orang Kristen, kita akan selamat. Karena kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita diutus seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Terkadang kita diutus ke tengah-tengah domba, ke tengah-tengah serigala berburu domba. Seekor domba diutus ke tengah-tengah serigala. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus tidak pernah janji, ikut aku akan utus kau ke tengah-tengah domba, kawanan domba. Tapi Yesus bilang, aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Bahkan serigala itu kadang berbulu domba, bahkan kadang serigala itu tidak berbulu. Gak bisa dibedakan, domba kah, serigala kah. Tapi Bapak Ibu Saudara,
Ada banyak orang menjadi pendendam karena orang lain mendendam. Ada banyak orang menjadi pembenci karena orang lain pembenci. Ada banyak orang sakit hati karena ikut orang sakit hati. Aku wajar sakit hati, orang juga begitu. Bapak Ibu Saudara, kita adalah domba, jangan jadi serigala. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah miliki hati yang penuh belas kasihan.